dunia ini dimulai dari konflik kemanusiaan, konflik ekonomi di barat itu, sekarang konflik dengan teknologi. Teknologi dengan manusia. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan teknologi, dia akan terbunuh oleh teknologi. Jangan dikaitkan politik ya. Sebetulnya Pak Prabowo Subianto itu ingin mencari jati diri. Dia dengan gaya apa? Gus Dur itu bisa memberikan kedamaian kepada Indonesia, terutama menurut beberapa pengakuan dari tokoh-tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita, LPP Voice. Podcast yang akan membahas isu-isu terkait keuangan, bisnis, dan ekonomi. Izinkan saya akan memberi semacam pengantar bahwa belakangan ini kita sering melihat di berita-berita bahwa konflik di dunia itu sepertinya nggak pernah berhenti. Kita masih bisa melihat sekarang konflik di geopolitik di Timur Tengah, konflik yang ada di Palestina, bahkan di dalam negeri kita sudah sering melihat perdebatan di medsos ya mengenai situasi ekonomi sekarang lah terutama ya. Dan juga mungkin pergesekan-pergesekan di lingkungan kantor kita. Nah saat ini kita akan membicarakan hal itu, tapi bukan sekedar mengeluh, tapi kita akan mencari solusi dari konflik. Telah hadir di studio kita Bapak Profesor Muhammad Mas'ud Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas'ud ini sebenarnya kembali menyisihkan waktunya untuk menyapa Sobat LPP sekalian karena beliau ternyata ya selain juga sebagai komisaris di Bank Jatim, beliau ternyata juga seorang akademisi dan beliau sudah menerbitkan buku berjudul Konflik, Perdamaian dan Resolusi Konflik. Dan ini akan kita bincangkan saudara sekalian. Pak Mas, sebelumnya saya mohon untuk breaking aja Pak, untuk menghangatkan suasana Pak ya. Kalau sekarang kita lihat konflik Pak, dan di buku ini juga Bapak menyebutkan bahwa manusia itu disebut sebagai homo conflictus. Kayaknya manusia tuh pengennya konflik terus kayaknya Pak ya gitu ya. Gimana pendapatan Pak Jadi Masud? yang saya maksud homo conflictus itu adalah di dalam diri manusia yang dianggap sebagai ciptaan yang paling sempurna dari semua makhluk, fi ahsani taqwim kan. Ada di Al-Qur'an tuh ya. Ada penciptaan yang terbaik, tapi di dalam diri manusia itu ada konflik yang embedded dengan dirinya sendiri. Contoh ya, Pak Ipung atau saya mau sekolah di usia 30 sampai 40 tahun. Itu sudah konflik, apakah kuliah di luar negeri apa dalam negeri. Oh, bahkan skala mikro seperti pun iya. Itu disebut konflik juga Pak? Iya. Oh. Kalau Pak Ipung ingin merencanakan sebuah rencana hidup, kan karena manusia itu kehendaknya banyak, maka dia harus memilih mobilkah atau rumahkah, ataukah karir murnikah atau keluargakah. Belum apa-apa, belum keluar rumah sudah konflik. Makanya itu disebut homo conflictus. Belum berhubungan dengan yang lain sudah konflik dengan dirinya sendiri. Oke. Itulah nature dari manusia. Jadi buku ini berangkat dari gagasan bahwa manusia pada dasarnya sudah embedded, memiliki konflik sejak dia berada di dalam diri sendiri sebelum berinteraksi dengan orang lain gitu Pak. Betul. Ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, kemudian kebutuhan untuk damai, itu mengharuskan kita membuat sebuah pemikiran bahwa konflik itu bukanlah sesuatu yang bahaya. Tidak, itu sesuatu yang alamiah. Sama dengan kita makan, kita buang. Kan tidak bisa, kalau ada mobil, kita bensin, ada yang keluar. Kalau dibungkus itu knalpotnya kan meledak gitu. Oh, seperti itu ya konfliknya. Jadi alamiah Pak. Alamiah. Yang kedua, tidak ada manusia yang tidak hidup damai. Manusia itu kalau bahasa intinya tuh hanif. Manusia itu suci. Dia dengan dirinya sendiri dia ingin damai. Dengan keluarganya ingin damai. Di pekerjaannya ingin damai.
Di dunia ini walaupun PBB bagaimanapun semua ingin damai. Walaupun ada presiden yang ngaco gitu ya. Ada negara yang berkuasa ingin menguasai, menangkap apa, tapi ingin damai. Nah, buku ini bukan hanya bicara konflik tapi bicara perdamaian. Bagaimana mendidik diri untuk damai, bagaimana mengkompromikan orang lain untuk bisa berdamai. Di perusahaan damai itu penting, tetapi konflik juga penting agar kalau kita sudah mendengarkan pendapat A, B, C, maka pemimpin wajib mencari yang terbaik di usulan A, mencari usulan terbaik yang B, kemudian di riset. Riset dan pendapat-pendapat itu menjadi keputusan the best choice. Oke, jadi singkatnya bahwa konflik itu sudah embedded di kita, nggak bakal bisa dihindari. Tapi sebaliknya juga kita juga punya fitrah pengen damai. Jadi dua hal itu, padahal dua itu sangat bertentangan ya Pak ya. Di agama Pak Ipung itu kan ada tujuan Pak Ipung ke Eropa, Pak Ipung ke Amerika, Pak Ipung ke Australia, ke Afrika. Semua kan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin bahagia damai. Doa kita setiap hari. Doa kita sehat. Bahagia dan damai. Iya. Agama apapun kan damai, agama damai. Maaf, kalau Islam kan kedamaian. Jadi itu harus dipasang dalam diri kita. Konflik itu sesuatu yang embedded. Kayak mobil ada knalpotnya. Knalpot tidak bisa dibuntu. Tapi kita harus, pembakaran itu harus diatur. Sehingga ada pembuangan dengan damai. Jadi Sobat LPP sekalian, saya tegaskan lagi bahwa beliau ini sebelumnya memang sebagai guru besar. Sebagai guru besar di Universitas Islam Malang ya Pak. Beliau guru besar di Fakultas Ilmu Administrasi ya, terutama mengajar di mata kuliah Pasajana di ilmu pemerintahan ya Pak. Ilmu pemerintahan. Nah, jadi betapa relevannya beliau itu untuk berbincang dengan kita saat ini untuk membahas buku beliau ini, Konflik, Perdamaian dan Resolusi. Sebenarnya ini terbit tahun 2025 ya Pak ya? 2025 itu setengah tahun sebelum pecah Amerika, Israel dan Iran. Itu yang saya mau tanya Pak. Jadi pada saat itu terbit, muncullah. Itu pas momentumnya. Sangat, I had a feeling, a half year before. Jadi saya punya feeling setengah tahun sebelumnya ini pasti perang ini. Oh gitu. Itu pasti perang. Karena ada orang yang nggak bisa dikendalikan, gitu kan? Ada beberapa orang yang nggak bisa dikendalikan. Sebut aja Pak. Presiden Trump itu ya. Maunya menang sendiri dia. Nah, oleh karena itu ini akan membuat orang, termasuk pemimpin kita di Indonesia, jangan khawatir dengan kritikan, jangan khawatir dengan masukan. Apa yang terjadi hari ini dan besok adalah kompromi dari kekurangan yang dianggap benar, kemudian masukan yang dianggap salah, menjadi pembaharuan tata kelola, pembaharuan program. Jadi konflik itu justru dibutuhkan untuk pembaruan ya Pak ya? Ya, to some extent ya, to some extent. Jangan keluar langsung cari konflik. Oh, jadi hanya kalau ada konflik, it is a matter of life, ini tidak ada masalah. Ya. Jadi kita happy saja dengan konflik, asalkan tujuan kita tidak menang-menangan dan kalah-kalah. Jadi nggak mungkin kita hidup tanpa konflik ya Pak? No, nothing, nggak mungkin. Mati pun masih ada konflik antara dosa dan neraka, kemudian dan pahala itu ada konflik. Dia konflik, mana yang menang? Konflik di alam lain. Permasalahan di alam lain Pak. Tapi bagaimana Pak? Sekarang ini kan orang kebanyakan tuh Pak. Kenapa orang sekarang tuh takut dengan konflik Pak? Satu, kenapa takut dengan konflik? Jadi orang kan macam-macam Pak. Tipologi orangnya. Menghindar, ada conflict avoidance. Saya dulu termasuk kayak conflict avoidance. Karena saya bekerja di universitas yang basis kulturalnya berbeda dengan saya. Tapi sampai selesai tidak ada masalah. Karena saya belajar bagaimana mengendalikan diri, bagaimana tidak memakan yang bukan hak saya, bagaimana tidak menyakiti orang yang terlalu keras, dan bagaimana mau mengalah. Itu tipsnya Pak? Itu tipsnya. Ada di buku ini Pak? Ada. Itu namanya. Oh berarti sudah dijalankan oleh Bapak? Iya. Kalau nggak bisa nulis itu. Ya jangan nih buat cuma pemikiran, tapi juga udah aplikasikan rupa maksud yang sudah di. Ya kalau terlalu tinggi lah bahwa ini pengejauhan tahan. Tapi kita ada belief, kita ada pengetahuan, kita harus ada skill bahwa konflik itu natural dan kita harus mencari hikmah
di beberapa kepentingan yang berbeda. Karena menurut para ahli filosofi itu, Nabi saja, semua Nabi ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, semua hidup dalam konflik. Tapi beliau adalah pemenang-pemenang dari situasi itu. Barulah jadi Nabi. Tadi sempat bilang Pak bahwa konflik itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru, bisa menghasilkan kemajuan. Menurut riset, jadi kalau pemimpin itu perusahaan keuangan perbankan misalnya, kan ada pilihan Pak. Ya, ada pilihan Pak. Apakah modal yang kemarin Pak Ipung tanyakan, apakah teknologi di episode kita yang lalu apakah pasar dulu, apakah SDM, apakah kita ngejar laba, ataukah kita mengurangi NPL. Itu kan pilihan-pilihan. Ketika rapat direksi komisaris kan banyak masalah, banyak usulan. Direktur keuangan, yang penting keuangan dan laba sehat. Direktur bisnis, ya walaupun sekarang itu kualitas kredit kita kurang, tolong digenjot itu. Nah, itulah kemampuan untuk memimpin. Oh ya, untuk 1-2 tahun ini sebaiknya kita cus yang ini. Nah, itu setelah mendengar, bukan dari imajinasi dari CEO. Berdasarkan data lah Pak ya. Berdasarkan data. Oke Pak, sekarang kita beralih nih Pak. Sekarang ini kan era teknologi Pak. Teknologi digital sudah kemana-mana, sudah merangsek ke semua segi kehidupan nih. Orang-orang banyak yang makin pinter. Tapi kenapa orang-orang di era sekarang itu makin pinter atau makin jago digital, tapi makin mudah bertengkar gitu Pak. Kayak semacam konflik justru meningkat di era sekarang Pak, era informasi ini Pak. Betul. Masih ingat kan ojol yang terlindas? Langsung eskalasinya nasional. Itu padahal yang terjadi di Avan seperti itu ratusan, bahkan ribuan di Indonesia. Iya, kejadian tabrak dan sebagainya. Tapi karena situasinya conflictus, national conflictus, itu menjadi teknologi menjadi penyiar yang dahsyat sekali. Hati-hati melakukan kesalahan, terutama yang dilakukan oleh pejabat publik. Itu akan menyebar, sentimennya itu tidak seperti dulu. Beritanya ditulis dulu, kemudian disiarkan, lembaran dibaca, baru. Dan orang tidak bisa. Sekarang langsung dalam waktu 2 jam kebakar Jakarta. Oh, karena respon atau dampak dari pemberitaan itu? Iya, karena pemberitaan teknologi itu menjadi kan semua orang saksi kejadian. Jadi sebaliknya sebetulnya teknologi itu bisa juga mengurangi konflik. Contoh begini, kalau saya di dalam pimpinan ada 8 pimpinan tidak ketemu pendapatnya, memilih A, B, C atau D. Tetapi dengan riset yang bisa kita ambil dari teknologi, riset mengatakan bahwa trennya itu di A dan B, maka yang berpendapat C dan D akan gen. Jadi riset atau teknologi itu sangat membantu. Sekarang sangat mudah. Misalnya apa yang paling digendaki oleh komisaris, oleh pemilik modal, oleh publik terhadap sebuah bank. Gampang saja, tinggal aja. A, kemudahan. B, atau kita langsung tanya ChatGPT, udah ada jawaban itu, sudah selesai. Jadi itu menyelesaikan semua konflik yang dulu hanya berbekal kepada emosional atau pengetahuan orang seorang dan pengalaman orang sekarang. Ya, tapi Pak di sisi lain Pak, seperti Bapak cerita tadi di kasus Avan tadi Pak, dia ojek online tadi yang tertabrak di tahun lalu Pak. Media sosial kan juga bisa memperburuk konflik Pak. Sangat. Artinya dengan penyebar luasan yang masif, media sosial sekarang menyumbang yang paling besar akan adanya kemungkinan konflik di dunia ini. Hanya 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu di sebuah negara yang ada imigran yang membunuh, maka hampir kota itu hampir lumpuh hanya karena menyaksikan orang yang dibunuh oleh imigran itu. Hari ini lagi hits, nanti di Costa Rica atau mana dicek di situ. Jadi benar-benar Jadi betul-betul penyumbang terbesar itu adalah
teknologi, media sosial. Artinya kan secara intinya sebenarnya Pak, kita masing-masing kita manusia sebenarnya kalau untuk media sosial agak cek and recheck lagi, kita kan bisa menghindari gitu ya Pak ya. Ya. Atau gampangnya gini, manusia itu kalau kita bisa menerima perbedaan kan akan lebih mudah menghindari konflik itu. Persis. Jadi konflik itu pengalaman, pengetahuan, dan skill, kemampuan. Kalau kita ini ada belief bahwa konflik itu tidak berujung pada perang, tidak berujung menang kalah, kita sudah bisa resolusi konflik. Gitu. Kalau perbedaan pendapat, perbedaan itu hal biasa aja, Pak. Nggak perlu berujung sama kekerasan atau iya perang gitu, Pak ya. Kalau Pak Ipeng dan saya sendiri itu kan wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum itu bila ada beda pendapat maka berdebatlah atau dekatilah hiya ahsan, kebaikan dan lemah lembut. Jadi ini buku juga sebetulnya narasinya macam-macam, ada 9 bab ya. Iya Pak, saya baca itu. Ada 9 bab, pengertian pokok, ada perkembangan studi. Nah, perkembangan studi tentang konflik, perdamaian dan resolusi konflik itu sudah berkembang di negara barat, Eropa dan Amerika itu 1960-an. Kalau kita 2002, kita sudah 50 tahun ketinggalan. Nah, kemudian di Indonesia sekarang ada UGM, ada Universitas di Unhan, dan universitas saya di Universitas Islam Malang, dan sama-sama membuka prodi program studi perdamaian dan resolusi konflik. Oh, sudah ada prodinya, Pak? Sudah ada program studi. Oh. Betapa pentingnya. Buku-buku, ini hanya 150 buku saya review. Itu juga mengatakan bahwa next day kita butuh ilmu penyelesaian konflik, resolusi konflik. Next day dunia ini kalau tidak punya pengetahuan, kemampuan itu, nuklir akan keluar, selesailah peradaban ini. Nah, ini lebih penting dari itu. Kemudian manajemen konflik. Ada teori international conflict management, ada strategi konflik management, ada rekonsiliasi. Bagi yang sudah perang, perlu reconcile. Perlu reconcile. Jadi, tapi sebaiknya rekonsiliasi itu tidak terjadi asalkan kita bisa resolusi dulu. Nah, PBB itu ratusan kali. Tapi karena ada resolusi itu sebenarnya untuk menghindari konflik itu. Untuk menghindari. Bukan menyelesaikan konflik. Iya, menghindari dan menyelesaikan konflik. Tapi kalau resolusi konflik itu, tapi kalau sudah terjadi itu harus ada kesepakatan ulang. Dunia ini dimulai dari konflik kemanusiaan, konflik ekonomi di barat itu, sekarang konflik dengan teknologi. Teknologi dengan manusia. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan teknologi, dia akan terbunuh oleh teknologi. Konflik terbesar manusia sekarang dengan teknologi. Teknologi. Dulu ekonomi. Sebelumnya industri. Sebelumnya lagi ilmu pengetahuan. Ya, nah sekarang itu adalah teknologi. Termasuk media sosial terutama. Jadi teknologi jadi ancaman buat itu ya Pak ya. Pak, mungkin kita sedikit bergeser ke isu-isu hubungan di kantor Pak. Kan masuk juga konflik Pak ya. Iya. Kalau di kantor itu kan kalau misalnya kita di tempat kerja tuh Pak, sekarang kan kita punya gap generasi yang cukup tajam Pak. Misalnya Betul. sekarang masih ada Gen X, di sisi lain sudah muncul Gen Z yang sudah masuk dunia kerja. Bahkan di beberapa tempat masih ada baby boomers. Nah, masing-masing kan punya tipe ke istilahnya dalam bekerja itu beda-beda tuh Pak. Dan biasanya tuh muncul gesek-gesekan tuh Pak. Nah, dalam buku ini apa yang Bapak sarankan? Ada ya? Saya betul-betul yang ini agak khawatir karena kita belum punya data bagaimana resolusi antar generasi ini, terutama di kantor dan ekonomi, perbankan dan juga di industri. Tapi yang gejala yang muncul itu ialah pilihannya anak-anak hebat di generasi sangat muda itu jalan pikirannya berbeda, jalan kerjanya, metodologinya berbeda, bahkan tujuan jangka pendek, jangka panjangnya berbeda.
ada kesulitan besar memang bagaimana mengikut sertakan mereka dalam satu ekosistem industri yang besar. Contoh, ya saya kira SpaceX, kemudian Tesla, kemudian ada ya Honda, BYD segala macam itu mempekerjakan anak-anak muda, tidak bisa tidak, untuk menjadi pekerja yang dia tidak perlu ngantor. Oke. Hanya result, prosesnya diserahkan kepada anak muda. Yang kedua, teknologi itu di mastering anak-anak muda jauh lebih kuat daripada orang tua. Oleh karena itu, karena nanti itu tergantung teknologi, ada transformasi ya. Ada transformasi teknologi yang itu nanti itu masa depan di anak muda. Nah, sayangnya sampai sekarang di Indonesia atau di Amerika sekalipun, di Eropa belum ada belum ada negosiasi. Karena mereka itu juga sangat lebih merdeka daripada kita-kita, Pak. Tapi masalahnya sama juga. Walaupun lebih merdeka, tapi masalahnya sama juga. No, maksud saya Pak Ipung izin, anak-anak muda itu juga tidak terhubung. Dia merdeka dengan dirinya dan kelompoknya. Dia tidak merasa sebagai sebuah geng. Iya, dia merdeka sekali. Lah, kalau orang tua ini geng, dia itu ada relasi sosialnya. Mereka enggak ada relasi sosialnya. Mau A, mau B, mau bergaya A, mau tidur di siang hari, itu merdeka. Dia tidak bisa disuruh ngantor jam 7:30 atau jam 8 sampai jam 4 atau 4:30. Tidak mau. Kalau mau dibalas. Kalau mau BYD mengenai bagaimana bagaimana ini yang kemarin Elon Musk itu memesan anak muda hanya untuk melindungi dia dari hacker anak muda. Iya, masih ada berita anak muda dia dibayar besar-besaran. Otherwise, kalau nggak bayar anak itu jadi musuh, jebol itu. Jadi ketimbang jadi lawan, jadi musuh, mending direkrut jadi teman gitu ya. Dan dia lebih merdeka dari pemiliknya, tahu nggak? Jadi dia lebih merdeka, lebih berkuasa daripada Elon Musk. Karena kalau Elon Musk itu aku nggak kerja di situ, hakku. Kalau kamu tak serang, itu urusan aku. Nggak ada yang melindungi gitu ya. Iya. Nggak ada yang jaga. Dan dia super master di bidang digital security itu. Itulah gambaran konstruksi bagaimana gap antara orang tua dan orang muda. Indonesia pun belum ketemu. Paling, waduh, anak muda sekarang beda ya. Gitu. Dalam hal konflik Pak, di dalam kantor Pak. Dalam kantor itu kan karena kita sudah bersatu dengan generasi yang lain, misalnya ada konflik, itu yang mengalah yang mana Pak? Harusnya ataukah yang generasi yang paling muda, Gen Z, Gen Y atau Gen X, atau justru generasi yang paling tua Pak yang harus mengalah? Di dalam manajemen konflik itu ada konflik manajemen, itu ada resolusi, tetapi juga pintar-pintar yang tua, yang berkuasa, yang punya decision itu menempatkan orang pada profilingnya masing-masing, pada keahliannya dia. Once dia diberi kebebasan di sebuah tempat, di sebuah lokasi, di sebuah bidang yang dia memang menjadi kemampuannya bisa kemampuannya bisa tumbuh, dia sudah menang. Tidak perlu orang tua mencampuri itu. Psikologi juga nggak bisa, teknikalnya juga nggak bisa, manajerialnya kasih. Makanya kalau di tempat kami itu saya bilang kita harus punya young troops. Kalau dalam pidato saya banyak Pak, young troops. Young troops itu berarti pasukan muda. Pasukan muda itu boleh untuk dia bagian security, bagian promosi. Pasukan muda bisa untuk teknologi. Pasukan muda itu yang mengangkat institusi perusahaan itu untuk bisa lebih berkembang dan lebih secure. Pasukan muda. Ada hal-hal yang banyak tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang bisa dilakukan oleh orang muda. Tapi kalau orang muda itu dimusuhi, sama dengan Elon Musk itu memusuhi anak yang sangat canggih di bidang security. Begitu dia musuhi, maka hari berikutnya hancurlah itu semua sistemnya itu. Jadi yang muda-muda dirangkul ya Pak? Yang muda dirangkul. Dirangkul ya Pak. Nah berarti Pak, kalau dengan perbincangan barusan Pak, justru organisasi yang apa Pak?
banyak konflik gitu Pak, punya kemungkinan untuk berkembang? Tergantung negosiasinya dia. Jadi Kalau yang adem-adem aja, yang harmonis misalnya itu Pak. gini kata-katanya, kalau organisasi itu tidak ada konflik, tidak ada diskusi, tidak ada challenge, dia akan mandek. Ya mandek. Kalau bahasa anunya jumut. Bahasa agamanya jumut. Yang perusahaan-perusahaan yang mati itu bukan karena tadi kalah oleh musuhnya, karena dia jumut. Musuhnya udah jalan terus. Bukan karena diperangi pasarnya, enggak. Ya BYD, kemudian sama Tesla sama Toyota sama Honda sama apalagi Nissan. Nah, yang information teknologinya dan HRD-nya kalah, ya kalah dia. Yang teknologinya kalah dia. Tanpa harus memusuhi, misalnya yang satu pakai listrik, yang satu pakai solar atau bio atau bensin. Pasti lama-lama untuk yang tahap pertama sangat mahal membuat listrik. Kemudian kalahlah, otomatis seluruh dunia pilih listrik. Karena Allah tidak memproduksi 2 kali atau beberapa lipat kali namanya minyak, bumi, air dan kekayaan di luar. Tapi Tesla itu kalah sama BYD juga nanti kalah dengan Toyota dan Honda yang mengembangkan Hydro Pak. Iya. Nah, itu nanti kalau sudah hydro ketemu, selesailah semua pasarnya BYD. Itu yang dimaksudkan bahwa konflik itu justru membuat Konflik itu justru membuat perusahaan itu bisa mengembangkan diri, dan hanya dengan mengembangkan diri itu dia akan bisa lebih kompetitif dengan yang lain. Itu dari bahasanya begitu. Nanti kalau yang mati itu yang mandek, sehingga diskusi ini dalam tanda petik konflik, diskusi, negosiasi, perubahan organisasi. Ada mata kuliah sendiri namanya change management. Manajemen perubahan itu harus menjadi bagian dari perusahaan masa depan. Kalau tidak punya change management, dia mandek. Mandeknya pemikiran, mandeknya mimpi, mandeknya perubahan, itu akan memandekkan semua dari perusahaan itu, mematikannya. Jadi dalam konteks ini organisasi yang tidak pernah berdebat atau tidak ada perdebatan dalam pengambilan keputusan, itu siap-siap aja Pak ya. Kayaknya itu tanda-tanda bahwa organisasi itu bakal betul mandek gitu Pak ya. Jadi dulu itu kan katakanlah ya, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki macamnya competing ya. Di Asia itu semua itu. Honda, Yamaha. Motor nih Pak ya. Motor set. Itu lama-lama nanti juga kalau dia menemukan kuantum yang dimana lebih murah, perawatannya lebih gampang, maka yang lain-lain akan kalah 3 itu. Kalau satu di antara mereka itu 4 itu bisa menemukan sesuatu. Seperti Elon Musk itu, saya tidak termasuk orang yang akhlaknya kepingin meniru beliau ya. Tetapi dia adalah memenangkan masa depan dengan percobaan 1, 2, 3, 4 sampai 8 kali, kemudian memberikan keunggulan. Sehingga NASA mau nggak mau kalau mau menang melawan Rusia, Amerika, ya harus pakai teknologinya SpaceX. Itulah gambaran. Kalau tidak ada quantum leap, tidak ada perubahan, akan mati dengan sendirinya. Jadi quantum leap, perubahan itu di dalam internal sebuah perusahaan itu pasti ada konflik ya. Dan itu yang harus dan itu harus di-manage. Jadi kalau misalnya pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan yang alergi terhadap konflik, itu kayaknya bukan pemimpin yang bisa mengantarkan perusahaan ke. Mungkin dia bisa bertahan 1-2 periode, tapi yang rugi perusahaannya. Oke. Dalam jangka panjang perusahaan akan mandek ya. Jadi berdebatlah ya Pak ya dalam perusahaan sebelum memutuskan sesuatu ya Pak. Berdebatlah secara damai. Secara damai melalui berdebat. Nah Pak, ini dalam bab 2 sorry Pak. Sisi positif dari konflik Pak. Di sini disebutkan bahwa konflik biasanya berakibat baik pada sisi personal dan nilai sosial. Salah satu manfaat konflik adalah menghindari stagnasi. Betul. Berarti konflik itu memang harus diciptakan.
Kalau nggak ada harus diciptakan atau gimana, Pak? Bukan menciptakan konflik, carilah pembaharuan. Dalam pembaharuan itu pasti ada gesekan. Nah, disitulah yang kata lainnya konflik itu. Jadi konflik itu kalau ada jangan dihindari, selesaikan. Kemudian kalau ada stagnasi, mulailah. Jadi kalimat ini kan kita balik bahwa konflik itu bermanfaat untuk menjaga stagnasi. Karena kalau tidak ada konflik yang pilihan-pilihan itu didiskusikan, ini orang akan mati, perusahaan juga akan mati. Ya, baik lagi deh perdebatan tuh Pak ya, perdebatan mengenai ide-ide baru gitu Mengenai Pak. ide baru. Oke. Di sini disebutkan Pak, kalau soal ini Pak, penyebab dari konflik Pak, di dalam buku ini kan juga disebutkan bahwa penyebab dari konflik itu ada 5 ya Pak, ada 5 penyebab konflik itu. Salah satunya, satu itu data. Karena data di halaman 62 Pak, 62. Data juga disebabkan oleh personal. Personal itu karena hubungan satu dengan yang lain. Kemudian juga karena kepentingan. Karena value. Dan juga karena struktural. Nah, ini kan Konflik itu karena personal dan interpersonal atau personal konflik. Ada juga konflik karena perbedaan membaca data. Datanya sama tapi pemanaannya berbeda. Nah, itu juga bisa jadi penyebab konflik Pak ya. Ada konflik of interest, ya konflik interest, konflik kepentingan ya. Nah, itu kan misalnya kita terapkan di dalam sebuah, kalau kehidupan kita pasti bisa dapat semua ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong di perusahaan aja Pak, sebenarnya 5-5-nya itu masih iya dong. Ada gitu Pak. Iya, kita mulai dari konflik struktural. Jadi kalau antara CEO, karyawan, middle management dan sampai staff itu kan sudah ada konflik struktural. Karena ada anak yang lebih cerdas, lebih pintar, anak yang lebih inovatif, tapi dia posisi bawah. Untuk memasukkan ide ini kan tidak bisa sampai ke top management. Satu, itu sudah konflik struktural. Atau kemudian keputusan top management itu sebetulnya nggak layak, tapi harus dilakukan oleh staff. Lah itu konflik struktural. Yang kedua konflik value, nilai. Misalnya bank syariah atau bank konvensional. Nah, ada kok masyarakat kita yang tidak mau bank konvensional. Gitu. Dia inginnya bank syariah, hidup harus syariah semua. Padahal kenyataan di lingkungannya yang ada itu bank konvensional, kantornya pakai bank konvensional. Jadi itu kan ada konflik. Itu namanya value. Orang menganggap bahwa yang penting itu moral. Tapi ada orang lain sama-sama ahli agama, yang penting itu amal. Ada orang lain, ustadz lain bilang yang penting itu niat. Nah di manajemen juga ada yang penting niatmu baik. Padahal dia sudah melakukan fraud. Kan tetap itu kan tetap salah tuh, Pak. Tetap salah. Kemudian ada moral, ada konflik antara bertahan, menyerang dan capaian. Itu ada konflik. Itu konflik value, menentukan nilai yang tidak mudah diamati. Ada konflik karena perbedaan membaca data. Ini yang sering membaca data. Kemampuan seseorang untuk updating data, updating strategic data itu berbeda-beda. Nah, orang yang memiliki kemampuan membaca strategic data itu biasanya punya ketepatan dan kecepatan untuk mengambil keputusan. Nah, dikala ada beberapa orang yang tidak bisa membaca data, maka dia ingin hanya kemauannya, bukan data yang bicara. Nah, ini kalau personal konflik, interpersonal konflik, ini sangat yang paling banyak Pak. Jadi ada orang itu kan merah, nggak suka hitam, hitam nggak suka hijau. Di Indonesia ini sebetulnya di partai-partai personal konflik banyak, di istana personal konflik banyak, iya, di lembaga-lembaga negara banyak, apalagi di masyarakat ada konflik agama, ada konflik masyarakat sosial, ada konflik personal, ada konflik industrial antara pemilik tanah di Kalimantan, Sumatera dengan pemilik perusahaan.
itu harus selesai semua itu Pak. Dan itu ada Pak. Bayangkan cari surat ini ada kopnya Garuda Pancasila. Kalau Pak Imung umpama tempatnya di sekitar Sungai Musi di Sumatera, saya punya surat untuk mengembangkan 50 hektar, maka tanah Pak itu nggak akan hilang. Pak, buku ini juga menjelaskan bahwa resolusi konflik itu membutuhkan seorang yang mampu membaca situasi dengan baik. Negosiator lah Pak ya, kalau disebutkan sini Pak. Nah, kalau kita itu sebagai negosiator Pak, atau Bapak sendiri yang sudah punya pengalaman menghadapi atau mengatasi konflik sendiri, itu apa sih yang mesti kita miliki dari sisi atau dalam seorang negosiator itu apa sih Pak? Seorang negosiator harus adil, harus wise man. Adil dan dia orang yang wise, orang yang bijak. Itu syarat pertama. Lembaga pun lembaga yang adil, yang bijak, yang netral. Yang kedua, dia tidak berpihak kepada pihak A dan pihak B. Yang ketiga, dia tidak termasuk orang yang konfliktus, yang suka konflik. Dia harus menjadi peacekeeper. Jadi ada 4 itu. Dari sisi tipikal orangnya, iya. personalnya ya. Iya. Yang keempat, dia tidak boleh, dia harus tahan banting karena negosiasi itu ada kadang bisa 3 kali, 4 kali, bisa sampai 10 kali. Jadi dia orang yang matang, punya wise, itu moral, ada skill, kemampuan untuk mendamaikan, ada pengalaman, experience. Misalnya Pak Yusuf Kalla. Oh iya, beliau terkenal sebagai orang mendamaikan. ABCD. Jadi dia kan sudah selesai dengan dirinya sendiri juga. Atau siapa yang kita anggap sebagai peacekeeper itu. Nah, kita harus menciptakan banyak peacekeeper di Indonesia. Kalau di Indonesia atau kita lihat sekarang tuh Pak, banyak orang yang mencoba menjadi peacekeeper tapi gagal dia pada saat harus mencapai kesepakatan antara yang dia lerai gitu Pak ya. Bahkan kadang-kadang dia bagian dari masalah itu sendiri. Bagian belum matang, masih belum selesai dengan dirinya sendiri, belum wise, hanya merasa wise tapi belum wise, gitu. Belum dipercaya kedua belah pihak dan belum pengalaman kan begitu. Jadi itu nanti muncul di sejarahnya masing-masing dan itu tidak ada fakultasnya gitu kan. Dan dengan membaca buku ini pun belum tentu bisa. Penulis buku ini pun masih belajar untuk bisa menjadi peacekeeper. Iya. Pak, dalam buku ini juga disebutkan Pak, strategi pengelolaan konflik Pak. Iya. Ada gaya-gayanya tuh Pak di situ Pak. Bisa dielaborasi Pak. Pengelolaan konflik Pak. Ada Bapak nulis itu ada gaya rubah, ya fox style, ada gaya burung hantu, owl style, itu gimana Pak? Jadi sekarang ada model Xi Jinping Cina. Itu yang gayanya sangat lembut. Tapi dia akan bisa menyelesaikan masalah. Bagi dia, semua tidak boleh melangkah melebihi haknya. Ada gaya Amerika Serikat. Amerika apa gayanya Pak? Iya, diserang dulu, ada loh ilmunya itu. Kalau untuk peace harus dibunuh dulu, diserang dulu, dihancurkan dulu, baru mereka menyerah. Itu ada ilmunya di situ. Jadi Paman Sam itu ada ilmunya di situ, gayanya. Mengikuti teori juga Pak ya? Mengikuti teori juga. Ada yang ada fox, ada gaya-gaya yang merambat pelan-pelan. Dia harus menjadi bagian dari itu. Jangan dikaitkan politik ya. Sebetulnya Pak Prabowo Subianto itu ingin mencari jati diri. Dia dengan gaya apa? Lompat ke Rusia, lompat ke Perancis, lompat ke Amerika, kembali lagi ke Amerika, macam-macam. Itu ingin menjadi bagian dari perhelatan ini. Karena manusia kalau didatangi, kalau masalahnya ada 10, pasti jadi 2 saja, ada 3 saja. Orang yang lagi marah, presiden marah, didatangi. Lah termasuk akhir-akhir ini, beberapa minggu lalu Trump mengajak ke Cina. Ya, Trump ke Cina Pak. Itu sebetulnya dia ternyata perang itu tidak menyelesaikan. Gimana kalau saya ke sana aja? Saya juga baru tadinya dia nih galak banget sama Cina nih. Ya tiba-tiba kok
mau dia Itu ada ilmunya itu. merendahkan dirinya untuk Iya. mengunjungi Cina gitu Pak. Itu. Kemudian Putin karena dia punya aliansi dengan kawan sahabat aslinya di luar Amerika. Amerika dalam quote by quote kan sebetulnya tidak sepaham ya. Dia datanglah ke Rusia. Iya dah. Rusia datang ke Amerika. Kemudian datang ke Pyongyang. Kekuatan lain. Iya. Kalau itu semacam bahasa diplomatik ya Pak ya. Itulah diplomasi untuk internasional. Di sini juga ada diplomasi. Jadi Pak, kalau 007 semua itu dulu Inggris, Amerika, dan Rusia itu kuat-kuatan diplomat. Iya, dia Jadi diplomasi itu bagian dari negosiator negosiasi atau bagian internasional. dari Bahkan ada spionase. Jadi film-film dulu itu sebetulnya memang dulu setelah resolusi konflik ini menjadi bagian dari pembelajaran, dia masang semua spion. Jadi semua informasi tentang Amerika hari itu ada di Cina. Semua informasi tentang Cina ada di Rusia. Semua ada di Jepang. Dan yang Inggris yang paling top dulu itu. Why? Karena Inggris itu menguasai 1/4 dunia di abad ke-19. Inggrislah yang pernah menjajah 1/4 dunia ini tahun 1900-an. Jadi mata-mata itu jadi alat negosiasi ya Pak. Ya, negosiasi waktu itu sangat penting. Tapi sekarang masih penting. Iya. Iya sini sebut apa Pak? Gaya rubah. Strategi Fox dilakukan dengan saling memberi dan menerima atau memberi dan menawarkan. Nah, itu Kalau- yang kemarin ya, Iya. akhir-akhir Iya, ini, iya. 2 minggu ini. Gaya burung hantu. Gaya ini dilakukan dengan menyatukan pikiran dengan pihak yang sedang berkonflik. Jadi seolah-olah berempati gitu Pak ya. Gaya kura-kura. Ini gaya penghindaran Pak. Jadi pokoknya kalau ada ancaman kura-kura kan masuk ke dalam cangkangnya. Jadi dia nggak mau. Kayak Singapura sama Malaysia itu enggak Oh, dia avoidance dia. Iya, dia avoiding. Iya. Gaya rusa atau gaya akomodasi nih Pak. Ini kepentingan pribadi tidak penting. Yang penting menjaga kerukunan. Jadi pokoknya dia menerima apa yang Menerima, ngalah. yang terakhir nih Pak. Paling seru nih Pak. Gaya hiu Pak. Shark style nih. Jadi satu pihak dinilai memiliki informasi dan setelah dihasilkan menjadi penyelesaian yang disepakati. Jadi dia sudah punya tadi gaya mata-mata itu Pak ya. Jadi ketika kita tahu apa yang dimaui pertama kedua dari 10 kemauan, asalkan kita bisa memberi atau menegosiasikan 1-2 kamu sudah silakan, selesailah itu konflik. Nah, itu gaya yang terakhir itu. Gaya strategi itu Pak. Gaya strategi ya. Pak, kalau misalnya kita menghadapi orang atau negara yang keras kepala itu Pak, gaya apa Pak yang mesti kita pakai Pak? Kepala negara atau orang pribadi? Negara dan kepala negara Pak. Iya. Ngomongnya kita dalam konteks negara. Ini negara atau kan diwakili sama kepala negaranya Pak. Iya. Keras kepala banget ini. Gimana cara menghadapi? Jadi saya pernah kerja di Istana Negara toh sebagai asisten staf khusus presiden. Sebetulnya presiden itu tergantung kepada satu pengetahuan pengalaman dirinya dan cita-citanya. Yang kedua, separuhnya juga tergantung kepada lingkungan strategisnya di bawah. Jadi kalau kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar beliau itu meyakinkan bahwa arah ekonomi kurang ininya, arah politik kelebihan itunya, arah sosial kita harus lebih itu, arah tata kelola kita masih 0 gitu ya. Semua yang sifatnya masif, maaf, MPK, KDMP atau sekolah rakyat itu perlu tata kelola yang lebih baik, titik. Dan itu harus dikuatkan. Otherwise nanti semakin ke sana semakin banyak masalahnya. Jadi itu tergantung itu. Di samping memang kalau rakyat sendiri, saya melihat rakyat Indonesia itu paling manut, paling setia, paling heroik, dan ya juga paling memiliki moral. Tapi begitu ada pemicu, psychological mass-nya itu ada, tidak bisa dibendung. Hati-hati dengan kemarahan masyarakat yang 1-2 sampai seminggu sampai 10 hari. Walaupun itu. awalnya manut-manut itu Pak ya. Walaupun awalnya manut. Karena
Itu sangat bahaya kalau tidak diakomodasi. Sebelum itu meledak, saya kira tata kelola, kemudian masukan-masukan tentang polisi anggaran, masukan mengenai kebijakan internasional, sosial, ekonomi, politik, kenegaraan, kepartean, dan hukum itu harus ditata pelan-pelan. Jadi kalau menghadapi orang nih, kayak ngomong orang Pak ya. Tadi kan ilustrasinya kepala negara itu Pak. Orang yang keras kepala, jadi kita mesti memberikan dia masukan dengan cara yang masuk akal gitu Pak ya. Dengan penjelasan yang masuk akal berdasarkan data gitu Pak. Supaya riset data, dan example dari negara lain. Oke. Kalau Pak Masud sendiri Pak, punya prinsip nggak? Prinsip negosiasi yang Pak Masud pegang? Saya ini termasuk conflict avoidance. Conflict avoidance. Oh, jadi menghindari. Dulu waktu muda ketika saya bekerja di tempat lain yang komunitasnya namanya conflict avoidance. Yang kedua, saya ini kepingin diri saya dan lingkungan saya itu bisa bekerja lebih baik, lebih kontributif. Risiko itu hal biasa. Risiko pasti ada. Risiko bawaan maupun risiko karena kesalahan kita itu ada. Nah, yang ketiga, kembali lagi, tidak ada orang yang tidak ingin damai. Kembali ke ini, ini pengantar studi konflik, perdamaian, dan resolusi konflik. Kita sajikan teori-teori, pengalaman-pengalaman, strategi-strategi, nature mengenai perdamaian itu apa, resolusi konflik apa. Hari ini kita butuh perdamaian dan resolusi konflik. Once kita semua memahami bahwa konflik itu ada embedded dengan manusia, ada di negara, ada di masyarakat, ada di agama, ada di perusahaan. Dan once kita yakin bahwa itu semua itu ada resolusi dan komprominya, maka strategi yang benar, pengalaman yang baik, dan pengetahuan yang luas akan bisa menjadikan semua itu menjadi kebaikan ke depan. Dari sisi akademis Pak, konflik yang sekarang terjadi di Timur Tengah itu harus didekati dengan cara apa untuk merekonsiliasi konflik? Saya sih mengharapkan kekuatan-kekuatan besar, terutama Cina dan Rusia, itu bisa menegosiasikan lagi kekuatannya dengan di Amerika. Tapi katanya ibunya Presiden Amerika sudah bilang bahwa orang ini memang sulit dikasih tahu kan begitu. Yeah. Tapi itu ranah akademik lah ini, bukan ranah praktis, sehingga kita berharap nanti kalau pilih pemimpin yang baik sajalah, yang benar sajalah gitu. Merekonsiliasi sekarang yang sudah ada ya berarti kita tinggal nanti kalau pilih pemimpin nggak usah lagi dia gitu ya Pak ya. Jadi yang sekarang udah kita pasrahkan aja gitu Pak. Kalau Indonesia saya enggak punya pendapat dulu. Karena ada risikonya. Iya. Kalau untuk ini Pak, kita ngomong tadi konflik dan damai sebenarnya kan satu koin yang sama Pak. Karena embedded gitu Pak ya. Di mana orang itu pasti pengen damai tapi juga ada konflik gitu ya. Nah, untuk kita sebagai penonton lah Pak ya, melihat situasi sekarang yang di TV kita lihat, kita mau marah kita nggak bisa, kita mau berbuat sesuatu juga kayaknya nggak bisa gitu ya. Apa sih Pak yang kita mesti lakukan Pak sebagai penonton Pak, orang yang nggak bisa apa-apa melihat konflik yang ada di layar kaca, di TV, di medsos dan lain-lain Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat berat Pak Ibung. Bagaimana kita mengasosiasikan satu menyelesaikan masalah yang besar itu? Saya kira kita sama ini mengangkat gunung itu enggak bisa, harus bareng-bareng. Yang kedua, harapan kita terhadap mereka itu ya mereka dengan timnya dan dengan desakan dari masyarakat yang seperti yang sekarang ini akan ada perbaikan. Dan saya yakin Indonesia itu memiliki kekhasan sendiri, punya kekuatan dalam tanda petik spiritual sendiri untuk keluar dari masalahnya. Dan ini adalah sejarah kita. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan bersama seperti chaos itu. Nah, kalau presiden, wakil presiden, Menko, lembaga negara, badan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, majelis ulama, para cendekiawan, wartawan,
atau lembaga pendidikan seperti LPPI ini, kalau ditanya pasti sama, kita ingin damai. Nah, oleh karena itu kita ya punya kewajiban masing-masing, tidak perlu kemudian mengikuti, karena semua ada risikonya sendiri-sendiri. Presiden yang gagal pun ada risikonya. Jadi sebagai masyarakat awam kita ya sudah Pak, melakukan apa yang kita bisa dengan profesi kita masing-masing, nggak usah ikut-ikut. Lakukan apa yang kita bisa sesuai profesi, kemampuan dan kemauan masing-masing aja. Nah, kita bicara mengenai hal lain Pak, mengenai tokoh perdamaian kan Pak Masud di sini mencontohkan ada sekitar empat ya. Bukan sekitar empat contoh. Ada 4 itu bab person yang menginspirasi Pak perdamaian. Tapi kalau dari pribadi Pak Masud sendiri, siapa Pak yang paling menginspirasi Pak? Ya, kalau agama yang di Indonesia Pak yang kita kenal ya Kiai Abdurrahman Wahid. Gus Dur Pak ya. Nah, Gus Dur itu bisa memberikan kedamaian kepada Indonesia, terutama menurut beberapa pengakuan dari tokoh-tokoh. Kalau di Amerika itu ada Dr. Martin Luther King Pak. Martin Luther King Junior ya Pak. Itu adalah orang yang sudah terpuruk, kemudian dalam tanda petik dimasukkan penjara, tetapi dia tidak membalas dengan kemarahan dan pembunuhan. Mahatma Gandhi tentu diakui semua adalah orang yang memenangkan India melawan Inggris tanpa senjata, dengan moral ya, ahimsa, satyagraha dan macam-macam itu moral. Kemudian ada yang dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, itu juga sangat berat menjadi orang yang di penjara begitu lama, tapi alih-alih dia melawan apartheid atau kulit yang berbeda dengan dia yang memenjarakan dan membunuhnya, membalas lah Pak ya, dengan membalas. Itu adalah moral dan message besar di dunia ini bahwa kita semua harus menjadi Abdurrahman Wahid, Martin Luther King, menjadi Mahatma Gandhi, dan menjadi Dr. Nelson Mandela itu. Jadi memaafkan itu justru lebih sulit daripada melawan ya Pak? Memaafkan lebih sulit. Melawan itu paling gampang. Melawan itu paling gampang. Tapi kalau melawan tanpa hitungan juga bunuh diri. Tapi memaafkan itu, makanya kalau bahasa Jawanya itu siapa yang mau memaafkan temannya, dia akan mendapatkan karunia, kan gitu. Oh, oke. Iya. Atau orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, tapi yang mampu mengalahkan kecenderungan moral sekarang sendiri, begitu. Pelajaran dunia akhirnya kembali kepada memaafkan itu adalah jalan terbaik untuk diri dan lingkungannya. Pak, seperti biasa Pak, saya mau kasih pertanyaan yang cepat Pak. Bapak dikasih waktu kurang dari 1 menit, kurang dari ya sekitar 10 detik lah Pak ya untuk menjawabnya ya. Siapa? Pak, satu kata untuk menggambarkan konflik. Konflik itu embedded tetapi dia bisa baik. Lebih sulit meminta maaf atau memaafkan Pak? Memaafkan. Memaafkan ya. Tapi lebih baik meminta maaf juga. Ini kok sulit banget sih. Ini kok sulit banget. Enggak Pak, langsung aja. Konflik terbesar manusia saat ini Pak? Konflik teknologi kemanusiaan. Apa musuh terbesar perdamaian? Ego. Ego, wah, mantap Pak. Satu nasihat untuk generasi muda Pak. Be yourself. Be yourself. Iya. Oke. Nah, jika semua orang harus menerapkan satu nilai perdamaian, apa itu Pak? Pasrah. Pasrah Pak. Seperti Pak Masud nih yang menghindari konflik, pasrah ya. Siap Pak. Nah mungkin ini Pak untuk yang segmen terakhir Pak, kita mau sekedar merapping ya, apa yang kita diskusikan Pak. Bisa Pak Masud memberi insight kepada kita semua penonton dan generasi muda, mengajarkan atau memberikan satu pelajaran yang bisa Pak Masud berikan kepada kita semua itu kira-kira apa Pak dalam konteks konflik, perdamaian dan rekonsiliasi ini Pak? Ya, seperti judul kita Pak, konflik itu embedded di manusia. Jangan terlalu dihindari, tapi jangan terlalu dicari. Carilah resolusinya.
Yang kedua, semua orang itu akhirnya adalah kebahagiaan, keamanan, dan perdamaian. Maka jadikan itu tujuan akhir dari semuanya. Capaian-capaian itu penting, tetapi capaian-capaian itu harus juga dibalut dengan perdamaian dan kebahagiaan. Yang terakhir, bahwa teknologi ini adalah musuh dan teman, tapi kalau manusia ini tidak bisa memberikan nasihat kepada dirinya sendiri dan mengalahkan teknologi, maka dia akan dikalahkan. Bahkan kemanusiaan pun akan hancur di tengah teknologi. Kalau misalnya Pak Masud diminta untuk memberikan kalimat yang paling menggambarkan isi buku ini apa? Ya, dunia itu perjalanan. Sikap kita terhadap fenomena dan keadaan itu adalah pilihan. Tapi perjalanan dan pilihan itu selalu ada solusi, yaitu kita bisa ikut damai, tidak damai sendiri tapi damai bersama. Tidak saja damai bersama tapi saling mendamaikan diri dan teman-teman yang berkonflik. Oke Pak, sangat-sangat menyentuh Pak itu Pak. Satu kalimat yang menggambarkan itu, jadi Sobat LPP sekalian bisa nanti untuk mencari, walaupun buku ini sebenarnya cenderung lebih kepada buku akademis ya Pak ya, akademis ketimbang ya. yang kita bincangkan ini kan lebih sepertinya lebih apa ya Pak, novel ya karena lebih enak kita menceritakan. Tapi untuk teman-teman yang ingin mendalami lagi mengenai isu-isu di konflik dan perdamaian, Pak Masud sudah menuliskannya, bisa dibaca. Ini bisa langsung dibeli di toko buku semua Pak? Bisa di toko buku, ya kalau dalam jumlah yang kecil, sahabat-sahabat juga enggak apa-apa ngirim surat ke saya. Nanti bisa ngirim surat ke Pak Masud, tapi tulis di kolom komentar ya Pak ya? Oh, kolom komentar. Kolom komentar kita. Jangan lupa untuk positif komen. Iya, jangan lupa juga subscribe dan kasih like Pak, tombol like ya. Nanti Pak Masud akan merespon japri atau dikasih di kolom komentar alamatnya, nanti Pak Masud akan Senyambang mengirimkan. Masih ada. Ya, masih ada. Berarti harus buru-buru. Oke, Sobat LPP sekalian, demikian diskusi kita mengenai buku, kalau singkatnya di Konperekon. Ya, Konflik, perdamaian, rekonsiliasi, konflik. Kita sudahi dulu. Nanti misalnya teman-teman mau ada pertanyaan lagi, bisa juga tulis komen komentar dan juga bisa menghubungi Pak Masud dengan mencolek di kolom komentar. Nanti beliau akan menjawabnya secara langsung. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.